Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan ini saya akan membahas materi segi banyak di pelajaran matematika kelas 4. Segi banyak itu sendiri nama lainnya adalah poligon ya. Nah, segi banyak adalah bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis lurus. Banyaknya sisi pada segi banyak itu sama dengan banyaknya sudut. Nah, berikut contoh agar mempermudah kalian memahami segi banyak ya. Nah, contoh segi banyak kalian perhatikan. Nah, pada gambar A termasuk segi banyak karena bangun tersebut adalah bangun datar yang tertutup yang dibatasi oleh garis-garis lurus ya. Itu pada bangun A itu dibatasi oleh 4 garis lurus ya, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada 4 garis lurus yang membentuk bangun datar ya. Jadi bangunnya tertutup dan juga dibatasi oleh garis-garis lurus. Nah, makanya ini termasuk segi banyak. Kemudian gambar yang B juga sama dengan gambar yang A. Garis lurus ya yang membentuk suatu bangun datar. Nah, ini dan juga bangun datarnya ini tertutup. Makanya ini disebut juga segi banyak, yaitu yang membatasi bangun datar tersebut garisnya itu ada 1, 2, 3. Ada 3 garis lurus yang membatasi bangun datar B. Nah, ini disebut juga dengan segi banyak karena bangunnya tertutup dan juga dibatasi oleh garis-garis lurus. Adapun contoh yang bukan termasuk segi banyak ya, kalian perhatikan gambar yang C. Pada gambar C bangunnya ini tertutup tapi bukan dibatasi oleh garis-garis lurus ya, walaupun ada garis lurus tapi di sini ada garis yang melengkung ya, garis yang bergelombang. Nah, makanya gambar C ini bukan termasuk segi banyak karena walaupun gambar C ini tertutup bangunnya tapi bukan dibatasi oleh garis lurus, maka gambar C ini bukan termasuk segi banyak ya. Kemudian contoh yang gambar D, kalian perhatikan gambar D ini juga bukan termasuk segi banyak ya, karena tidak dibatasi oleh garis lurus ya. Ini garisnya adalah garis melengkung walaupun bangun datarnya tertutup ya. Walaupun bangun datarnya tertutup tapi garisnya melengkung. Nah, ini bukan termasuk segi banyak ya, bukan segi banyak. Kemudian gambar yang E. Gambar yang E ini juga bukan termasuk segi banyak. Walaupun jika kalian perhatikan garis-garisnya garis-garis lurus tapi bangun datar tersebut tidak tertutup ya. Jadi ada gambar yang tertutup, bangun datar yang tertutup tapi garisnya tidak lurus, itu bukan segi banyak. Ada gambar ada bangun datar yang garisnya lurus tapi bangun datarnya tidak tertutup. Nah, itu juga bukan segi banyak. Nah, untuk segi banyak sendiri nanti ada beberapa nama segi banyak sesuai dengan jumlah sisinya ya. Yang pertama adalah segitiga. Kenapa disebut segitiga? Ya, karena memiliki 3 sisi dan juga 3 sudut. Contohnya, nah, kalian perhatikan di sini termasuk contoh segitiga karena memiliki 3 sisi ya. Kalian perhatikan sisinya atau kalian perhatikan garisnya ya. Garisnya itu ada 1, 2, 3. Nah, garisnya itu ada 3. Nah, maka disebut dengan segitiga. Begitu pula banyaknya sudut pada segitiga itu sebanyak 1, 2, 3. Jadi banyaknya sisi juga sama dengan banyaknya sudut ya. Sisinya ada 3, begitupun sudutnya juga ada 3. Kemudian contoh gambar yang lainnya yang termasuk segitiga ada di sini segitiga siku-siku, kemudian segitiga sama kaki ya, atau juga nanti ada segitiga sembarang. Nah, kemudian nama berikutnya dari segi banyak adalah segi 4 ya. Kenapa disebut segi 4? Ya karena
bangun tersebut memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Contohnya bangun persegi ya, dia memiliki 4 sisi, 1, 2, 3, 4, dan begitu pula dengan banyaknya sudut ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi banyaknya sisi dan juga banyaknya sudut itu sesuai dengan nama segi banyaknya ya. Segi 4, maka sisi dan sudutnya sama-sama memiliki jumlah 4. Nah, selain bangun persegi, ada juga segi 4 yang termasuk persegi panjang ya. Ini juga sama, memiliki 4 sisi dan memiliki 4 sudut. Kemudian ada bangun trapesium dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian nama berikutnya dari segi banyak adalah segi 5. Nah, untuk segi 5 sendiri nama lainnya adalah pentagon ya. Segi 5 nama lainnya adalah pentagon. Nah, segi 5 itu merupakan bangun yang memiliki 5 sisi dan juga 5 sudut. Contohnya seperti yang kalian lihat. Nah, bangun tersebut termasuk segi 5 karena memiliki 5 sisi dan 5 sudut ya. Nah, kemudian selain segi 3, segi 4 dan juga segi 5 ya, ada yang namanya segi 6. Nah, segi 6 ini kata lainnya adalah heksagon ya. Heksagon itu sama saja dengan segi 6 ya. Kemudian ada yang namanya segi 7. Itu nama lainnya adalah heptagon. Kemudian ada segi 8, namanya adalah oktagon. Jadi baik segi 3, segi 4, segi 5, segi 6 ya. Nama-nama nama-nama segi banyak tersebut merupakan perwakilan dari banyaknya sisi dan juga banyaknya sudut. Jadi misalkan segi 6 berarti sisinya 6 dan juga sudutnya 6. Begitu pula dengan segi 7 dan juga segi 8. Nah, kemudian kita akan lanjut dengan jenis-jenis segi banyak. Jenis-jenis segi banyak ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah segi banyak yang beraturan ya, segi banyak yang beraturan sisinya. Nah, di sini segi banyak beraturan artinya adalah segi yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar ya. Jadi segi banyak beraturan di sini adalah segi yang semua sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Contoh ada bangun persegi. Nah, di sini semua panjang garisnya atau panjang sisinya memiliki nilai yang sama panjang dan juga sudutnya juga memiliki nilai yang sama besar. Kemudian bangun segi 6. Bangun segi 6 ini juga sama ya, sisinya sama panjang semua dan sudutnya juga sama besar. Kemudian yang kedua adalah jenis yang kedua adalah segi banyak tidak beraturan. Artinya segi yang semua sisinya tidak sama panjang dan semua sudutnya tidak sama besar. Contoh bangun yang kalian lihat pada layar ini termasuk bangun trapesium ya. Ini tidak sama panjang sisi-sisinya dan juga tidak sama besar sudutnya. Jadi termasuk jenis segi banyak tidak beraturan. Contohnya seperti yang kalian lihat lagi. Nah, itu termasuk segi 4, tapi jenisnya adalah segi 4 yang tidak beraturan. Nah, contoh agar lebih paham dengan nama seginya dan juga dengan jenis seginya ya. Yang pertama contoh yang A, di sini kita diperintahkan menentukan nama segi banyak di bawah ini. Yang A, kita hitung yang A dengan jumlah banyak sisinya ya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini termasuk segi 6. Jadi bangun A ini semua termasuk segi 6. Tapi jika kalian perhatikan garis-garisnya atau sisi-sisinya tidak sama panjang ya. Pada sisi nomor 1 dan nomor 3
terlihat sangat pendek ya ketimbang sisi yang lainnya. Artinya di sini nama segi 6 ini termasuk jenis yang tidak beraturan. Jadi segi 6 tidak beraturan ya. Jadi pada bangun A ini nama seginya adalah segi 6 dan jenisnya adalah jenis bangun yang tidak beraturan. Jadi segi 6 tidak beraturan. Untuk yang B, di sini kita perhatikan garis-garisnya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5. Sisinya 5, otomatis sudutnya juga 5. Nah, berarti dia nama seginya adalah segi 5. Nah, sekarang kita tentukan jenisnya dari panjang pendeknya, sisinya, dan juga besar sudutnya. Nah, jika kita perhatikan adalah pertama sisinya ada yang terlihat pendek, yaitu di nomor 2 dan nomor 3 ya. Kemudian sudutnya juga berbeda ya, ada yang sudut siku-siku, ada juga yang sudut tumpul. Artinya sudutnya ini tidak sama besar dan juga sisinya tidak sama panjang. Maka bangun tersebut ya merupakan segi 5 dengan jenis tidak beraturan. Jadi segi 5 tidak beraturan. Berikutnya contoh yang C ya. Di sini jika kalian perhatikan sisinya ada 4 ya. 1, 2, 3, dan 4. Di mana bangun tersebut dengan nama segi 4 dengan jenis segi banyak segi 4 tidak beraturan. Sudah jelas ya. Karena pada sisi nomor 2 dan nomor 4 garisnya atau sisinya itu lebih pendek dari nomor 1 dan nomor 3. Makanya nama bangun tersebut termasuk segi 4 tidak beraturan. Kemudian yang nomor contoh yang D ya. Jika kita perhatikan panjang sisi dan juga besar sudutnya ini sama semua ya. Besarnya sama, sudutnya, kemudian panjang sisinya juga sama. Nah, ini jumlah sisinya ada 4 ya. Berarti dia bangun tersebut termasuk segi 4. Kemudian jenisnya adalah jenis yang beraturan. Jadi untuk menentukan nama segi banyaknya tinggal kalian hitung saja banyaknya sisi atau banyaknya sudut. Kemudian untuk menentukan jenisnya ya, beraturan atau tidak, tinggal kalian lihat saja garis-garisnya atau sisi-sisinya. Jika sisinya terlihat panjang sebelah atau salah satunya yang pendek, maka jenis tersebut termasuk jenis segi yang tidak beraturan ya. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.